masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Petugas gabungan razia lapas Padang. Satu keluarga di Payakumbuh ditangkap polisi karena edarkan obat terlarang. 3 orang anggota komplotan pencuri sepeda motor dibekuk polisi. Tim gabungan dari Polres Payakumbuh dan BNNK menggerebek sebuah rumah di Kelurahan Ibuh, Payakumbuh. Dari penggerebekan itu, petugas menyita ribuan butir obat terlarang. Pengungkapan kasus peredaran obat keras ini diawali dengan ditangkapnya seorang perempuan bersama teman laki-lakinya yang diduga memesan obat keras dan terlarang jenis pil. Remaja perempuan itu ditangkap tim gabungan setelah mendapatkan informasi terkait kedatangan obat keras itu melalui ojek daring. Obat itu diserahkannya kepada seorang perempuan yang merupakan pengedar obat terlarang yang biasa dikonsumsi sebagai obat penenang. Disaksikan perangkat kelurahan, tim yang menggeledah rumah pelaku menemukan ribuan butir obat terlarang berbagai merek yang dijual kepada sejumlah pembeli dengan harga Rp10.000 untuk 3 butir. Tidak itu saja, di kamar lain di rumah itu, polisi juga menemukan ribuan pil obat lainnya. Kepada petugas, penghuni rumah mengakui tak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat itu. Tim gabungan melanjutkan penggeledahan di rumah tersangka lainnya, yang merupakan saudara serta orang tua tersangka. Di lokasi itu, petugas juga menyita ribuan obat siap edar, serta sejumlah remaja pria yang merupakan pembeli. Hari ini kami dari Satgas Narkoba Polres Payakumbuh gabungan dengan BNNK Payakumbuh mengamankan beberapa orang yang kita duga menjual obat keras dengan merek Eximiap, yang mana beberapa orang ini merupakan satu keluarga. Penangkapan terhadap salah satu tersangka ini bukan kali pertama yang dilakukan polisi. Beberapa tahun sebelumnya, tersangka juga pernah ditangkap dalam kasus yang sama dan telah menjalani pidana penjara. Ihlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Pelaku curanmor yang biasa beraksi di Padang dibekuk oleh Satreskrim Polsek Kuranji saat akan bertransaksi di dekat Jembatan Kalumbu pada Senin sore. Setelah diinterogasi, pelaku utama Ilham, yang sehari-hari bekerja di bengkel di kawasan Lubuk Kilangan, bernyanyi bahwa dirinya dibantu 2 rekannya yang berasal dari Lampung. Berkat informasi dari Ilham, petugas reskrim membekuk 1 anggota lainnya yang bernama Aryadi. Informasi dari Aryadi, polisi menyambangi sebuah rumah kontrakan tersangka Jainuri. Di rumah ini, polisi menyita sebuah sepeda motor jenis trail beserta kunci T yang digunakan oleh para pelaku saat mencuri sepeda motor. Kapolsek Kuranji kepada pers Selasa siang mengatakan, para pelaku telah mencuri sepeda motor puluhan kali di Padang. Pelaku utama, Ilham, merupakan residivis. Polisi masih menginterogasi pelaku secara intensif guna mengetahui sepak terjang mereka dalam hal pencurian sepeda motor. Kapolsek menambahkan, barang curian dijual ke Darmasraya hingga ke daerah perbatasan Muara Bungo, Jambi. Hingga kini, polisi masih mengejar penadah dan barang bukti lainnya. Jadi ini sedang kita dalami, sedang kita kembangkan apakah ini pelaku lintas Sumatera, tapi namun demikian kita bekerja sama dengan Satreskrim Polresta Padang untuk mendalami siapa pelaku ini. Pengakuan dari 3 tersangka ini udah puluhan TKP dengan di daerah Kota Padang ini, udah lebih puluhan TKP.
Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Robi Ham melaporkan dari Padang. Tiga remaja laki-laki yang masih di bawah umur menyetubuhi seorang perempuan yang juga masih di bawah umur. Setelah mendapatkan laporan dari keluarga korban, sejumlah polisi bergerak cepat menangkap ketiga remaja tersebut di lokasi yang berbeda di Padang pada Senin malam. Mereka selanjutnya dibawa petugas ke Polresta Padang. Dari hasil pemeriksaan, mereka bertiga mengakui telah mencabuli seorang perempuan di bawah umur beberapa waktu yang lalu. Dari keterangan polisi, salah seorang pelaku merupakan mantan pacar dari korban. Pelaku mengimingi korban akan mengembalikan akun media sosial milik korban apabila bersedia melakukan persetubuhan. Mirisnya, pelaku juga mengajak dua temannya yang juga masih di bawah umur untuk mencabuli korban. Kini ketiga pelaku masih diperiksa intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Salah satu pelaku merupakan mantan cowok si korban. Gitu. Jadi setelah si korban meminta akun WhatsApp kepada mantan cowoknya tersebut, dan pelaku mengajak korban untuk bersetubuh supaya akun WhatsApp tersebut diberikan. Para pelaku bakal dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kasus persetubuhan yang dilakukan oleh remaja yang masih di bawah umur dengan korbannya perempuan yang masih di bawah umur juga harus menjadi perhatian serius bagi pemangku kepentingan di negeri ini. Kasus ini menjadi momok yang memalukan karena terjadi di Padang, daerah yang adat istiadatnya masih kental. Alfi melaporkan dari Padang. Sama si Yogi jam 8. Barang tuh Satres Narkoba Polres Pariaman menangkap dua pengedar sabu-sabu di Nagari Sikucua, Kecamatan Lima Koto, Kampung Dalam, Padang Pariaman. Penangkapan terjadi setelah polisi menyamar sebagai pembeli, sehingga pelaku terpancing untuk menjual sabu-sabu. Transaksi dilakukan di rumah pelaku bernama Doni. Di sini polisi juga meringkus tersangka lainnya bernama Andi. Saat transaksi berlangsung itulah, anggota Reserse Narkoba Polres Pariaman membekuk keduanya. Doni dan Andi tak bisa mengelak karena polisi menemukan satu paket kecil sabu-sabu serta uang tunai sejumlah Rp150.000. Polisi kemudian menggeledah rumah dan menemukan dua paket kecil sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok. Selain itu juga disita alat untuk mengonsumsi sabu-sabu serta sebuah telepon genggam. Kedua tersangka dikenal sangat hati-hati dalam bertransaksi. Mereka hanya menjual sabu-sabu kepada pembeli yang dikenal atau perantara yang juga dikenalnya. memang menjual kepada kawan atau rekan-rekan atau konsumennya yang tertentu. Yang tertentu dalam hal ini yang bisa dia percaya, yang aman untuk dia menjual dan aman untuk pembeli. Namun dalam ini di antara mereka tentu ada hal yang tidak menginginkan kegiatan yang tersebut. Itu makanya kita memanfaatkan informan untuk melakukan undercover buy yang dipancing dengan anggota untuk membeli sabu. Kedua tersangka sudah lama menjadi target polisi karena sangat meresahkan masyarakat. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.